ونفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ما ينفعنا رب بقينا وبقي لنا وقرب لنا بديننا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير واجعلنا في كل وقت وكلاتك بكلمة الشهادة أشهد أن Puji dan syukur senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan karunia dan kenikmatan yang diberikan pada kita semua. Wabil khusus dengan nikmat iman Islam, sehat walafiat serta nikmat kesempatan dalam taqarrub ilallah, baik kesempatan yang diberikan pendekatan melalui jalan yang diperlukan maupun jalan yang disunahkan. Salawat serta salam senantiasa pula kita aturkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya, yang kiranya kita semua senantiasa dijadikan dan diberikan berbagai macam anak tangga yang menjadikan kita orang-orang yang istiqamah berada di dalamnya. Hadratul Mukarram wa Muhtaram, para guru, sepuh bini sepuh, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang mulia ini, terlebih-lebih di bulan yang dimuliakan, ada amalia dan banyak amalan yang berkaitan dengan perkara ini, yaitu perkara taubat kepada Allah. Seperti halnya dengan perintah banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak membaca Sayyidul Istighfar, banyak-banyak tahalli, banyak-banyak mengosongkan diri. Seperti halnya Rajab juga dinamakan Syahrul Taubah, bulan taubat, Syahrul Istighfar. Kemudian Syahrul Tuhur, ya bulan kesucian. Nah, ini tidak lain tidak bukan, ada satu akar yang berkaitan di dalamnya, yaitu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitabnya Syekh Muhammad Amin Kurdi pada Tanwirul Qulub diterangkan, wa syurutu taubah nadamu ala dunubil madiyah wal azmu ala an la yamuda wa ruddu madalimi ila arbabiha summa warasatihim summa tasadduqi anhum wastiqlalil hudum summal ihsanu ilaihim in amkana wa yajibu qada'ul fawaiti minal faraidi wa yanbaghi ba'da taubati tarbiyatun nafsi fi ta'ati wa qad ribati bil mafi maksiyah wa idza qatuha mirarat ta'ah kada qatiha halawatal maksiyah wa tarkul khilanisu wa islahul makali wal mashribi wal malbis wala yatakhallafu anit taubati bi khawfi wuqu'ihi bi dhanbi fa innal abda idza taba
qabilallahu taubatahu wala yanbaghi ilya'sal minar rahmatillah innahu la ya'ashu min ruhillahi illal qaumul kafirun. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu la dzalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa syurutu taubati, dan syarat-syarat dalam taubat. Yang pertama, nadamu ala dunubil madiyah. Seseorang hendaknya nadam, menyesali ala dunub, atas dosa-dosa madiyah yang dahulu. Nah, ini orang kalau dia bertaubat, dia harus menyesali akan perbuatan dosa yang sudah dikerjakan. Ini syaratnya. Ya, harus ada penyesalan. Ya, harus ada penyesalan. Terkadang kita istighfar tapi kagak nyeselin dosa. Itu ya, ini istighfar, tobat, tapi kagak ngakuin dosa. Ini penting nih, ini sepenting. Jadi mau jangan alasan, kan kita udah istighfar, udah tetap dosa mah tetap kudu diseselin, ya. Jadi kalau orang taubat, syarat pertamanya nadamu ala dunubil madiyati, kudu nyeselin atas dosa yang dahulu. Kemudian wal azmu ala an la ya'uda, setelah dia nyeselin itu orang berazam, bertekad, bercita-cita ala an la ya'ud, untuk tidak mengulangi, mengulangi. Udah dia nyesel, dia pasang tuh niat, dia punya tekad, saya kagak mau ngulangin lagi. Ya, gitu. Bukan ntar saya terusin lagi, habis saya istighfar ntar kita terusin lagi. Gitu. Jadi enggak itu mah bukan. Ya, jadi bukannya ntar diterusin, tapi benar-benar tidak diulangi. Nah, ini tobat nih syaratnya nih. Ada kemauan untuk tidak mengulangi daripada perbuatan dosa. Waruddul madhalimi ila arbabiha. Nah, ini yang ketiga nih. Yang ketiga nih rada ribet. Apa yang ketiganya? Waruddul madhalimi ila arbabiha, menuju orang-orang yang dibikin dosa. Datang kepada orang-orang yang dibikin dosa. Nih kalau urusannya sama manusia. Kalau urusannya ke Allah tuh tadi nyesel, ninggalin, terus pasang cita-cita, nggak ngulangin. Tapi kalau urusannya sama manusia ini, ruddul madhalimi ila arbabiha, datang ke orang yang dizoliminnya. Tuhan, saya udah udah tobat, sendal saya colong dulu. Datang bilang, summa warasatihim. Kalau yang dibikin dosanya udah mati, warasatihim, sama ahli waris. Dulu ada kisah, Pak, itu di kitabnya. Ada orang alim ngambil beli korma. Terus dicobain itu korma. Begitu dicobain itu korma, dia beli 1 kilo. Ya, 1 kilo udah. Begitu pulang nih orang alim, ibadahnya banyak keganjel, doa rada kurang makbul, ini kurang banyak nih, agak manjur lah itu doa. Dia periksa dosa apa gitu. Itu nyobain beli korma yang kagak masuk timbangan. Kan kita suka tuh, cobain dulu nih manis nggak Pak gitu ya, nimbang lain, nyobain lain. Wah itu. Pulang dia. Udah cari isyarah apa sebabnya? Korma saya makan. Udah lama. Datang tuh ke Mekah lagi. Begitu datang ke Mekah, dicariin tuh tukang korma. Udah nggak ada, udah meninggal. Yang nggak ada. Tukang korma ditanya, ini bapak-bapak dulu yang jualan korma di sini mana? Wah,
Abu ini bapak saya ini bapak saya tapi udah qad mata, udah meninggal. Ada apaan Pak? Saya makan korma, waktu beli korma di sini. Saya mau bayar. Ini satu korma tadi yang saya beli, yang kurang nggak masuk timbangan. Bapak saya anaknya 7, tanya dulu nih anak-anaknya. Jadi ribet tuh gara-gara sebutir. Masya Allah, apalagi setentengan kita colongnya nggak? Wah lebih ribet dan lagi itu mah. Ya. Terus tanya tuh warasatihim, ya, kepada ahli warisnya. Kalau masih ahli warisnya masih ada. Kalau udah nggak ada semua, tasaddaqu anhum, sedekah pakai nama mereka. Saya makainya berapa, ininya berapa, orangnya udah nggak ada semua nih, udah entah berantah, udah kagak bisa diketemuin. Nah keluarin tuh, ya, sedekah atas nama mereka. Ngapa udah sedekah orangnya nongol? Wajib ngulangin, wajib tuh, nggak pakai kan kita udah sedekahin lah, kagak itu mah, itu ikhtiar, sebuah kehati-hatian gitu, ya. Kemudian selain daripada wastiqlalil khusum, seseorang harus meminta halalnya. Kalau ke Allah tuh istighfar, nyesel-nyesel yang tadi itu, pasang niat nggak ngerjain, pasang niat buat ngerjain kebaikan. Kemudian, nah kalau sama manusia wastihlali al-khusum, kudu meminta halalnya orang yang kita bikin dosa. Misalkan bapak tuh ngatain orang, diminta tuh, Ji, mohon maaf ini kita ngatain ente. Gitu. Kagak ini mah enggak, maaf minta redonya ya. Dosa lu apa datang-datang minta redo baik. Itu ya. Curang, orang kita kan curang. Enggak mau nyebutin salahnya. Datang-datang orang suruh redoin kita. Lu ngapain emang? Yang ngomong saya ini kita colong kemarin gitu ya. Ngomong kudu minta halalnya tuh. Ya kalau kagak ntar di sono masih tetap hitung tuh. Masih tetap ada perhitungan, ya. Wastihlalil khusum summa ihsanu ilaihim. Kalau dulu kita begitu kita taubat, dulu itu kita berbuat jahat kepada orang-orang tersebut, setelah kita minta halalnya apa? Summa kemudian ihsanu ilaihim. Kita balik tuh yang dulu keburukan, yang dulu kesalahan, yang dulu dosa, yang dulu hal-hal yang kurang bagus, ihsanu ilaihim. Kita balik, gantian dari buruk jadi baik. Tuh. Ya. Tuh. Ihsanu ilaihim. Yang kalau dulu kita katain, nah balikannya begitu kita waras. Nah, balikannya tuh. Ini berat ini. Nah, ini rada mendingan ini mah nih. Masya Allah, tabarakallah. In amkana, ya. Hal itu jika memungkinkan itu terus menerus, ya, untuk mendapatkan keredoan yang benar-benar dari orang yang kita bikin dosa. Makanya kalau dosa ke Allah itu rada gampangan sebenarnya minta maafnya. Tapi kalau ke orang ini rada ribet. Ya rada ribet. Ya, masya Allah, tabarakallah. Itu pentingnya. Makanya kalau ke orang mah jangan dah, rada ribet. Beneran. Ya ke Allah jangan, gitu maksudnya. Gitu. Ngomong kalau orang lebih-lebihan lagi nih, ya, masya Allah, tabarakallah. Kalau ke Allah kita datang langsung tuh mutlak, ya, langsung mutlak. Dikabul sama Allah. Ya. Wa idza qatu hari miraratit ta'ah. Kemudian senantiasa waktu ke waktu seseorang miraratit ta'ah untuk mendorong dirinya lebih banyak taat kepada Allah, lebih menyibukkan dirinya dengan unsur-unsur yang mengandung ketaatan kepada Allah. Nih. Kemudian setelah itu apa? Diterangkan kada qaiha kalawatal maksiyah.
kada qa'iha halawatal maksiyah, seperti halnya wastihlalan bukan, atau bahwa tarbiyatun nafs, setelah minta dan berbuat baik kepada orang, wayajibu qada'ul fawaiti minal faraid, seseorang kalau dia muslim wajib hukumnya qada'ul fawaiti minal faraidi, mengkodok yang dulu, yang wajib-wajib yang dia tinggal. Dulu nggak sembayang, muslim nggak sembayang, taubat terus sembayang. Lah yang kemarin ganti sembayangnya, puasanya ganti, bukan lantas langsung lunas. Ya, dulu nggak sembayang, tak kodok sekarang. Wajib hukumnya. Yajibu qada'ul fawaiti minal faraidi, wajib mengganti hal-hal fardu yang dulu dia tinggalin. Wah tuh ya, misalnya kita dulu kagak sembahyang nih, sekarang ganti kodok tuh ya, nggak lantas lunas baik kalau yang wajib mah tuh ya, biar kata bapak nangisnya 2 ember juga tetap wajib ganti. Agak pakai, kita udah nangis udah sedih banget, udah kali nggak ganti tetap nggak pakai itu mah ya, tetap ganti. Kemudian selain daripada itu, wayam bagi ba'da taubah, maka seyogianya seorang setelah dia benar-benar tuh dia kelarin ke Allah, dia kelarin ke manusia, dia ganti yang fardu, maka seseorang yang bertaubat tarbiyatun nafsi fit ta'ati, untuk senantiasa mendidik dirinya sendiri untuk lebih taat kepada Allah, kat ribatiha fil maksiyah, sebagaimana dulu dia sungguh-sungguh ngedidik dirinya bisa berbuat maksiat. Kita balik tuh, yang dulu kita semangat bikin dosa, saat itu setelah taubat ganti balik, supaya bagaimana semangat taat. Kita bisa balik diri kita, upayain diri kita begitu. Wa idza qatuha miraratit ta'am kadaka inha kalawatul maksiyah. Orang harus bisa ngajarin dirinya sendiri untuk bisa ngerasain bagaimana waktu demi waktu berulang-ulang merasakan kenikmatan dalam taat kepada Allah, sebagaimana dia halawatul maksiyah, sebagaimana dulu dia ngerasa enak waktu ngerjain maksiat. Kudu bisa didik dirinya ngerasain nikmatnya taat, bagaimana dulu kita balik, yang dulu dia senang enak rasanya kalau maksiat, senang kalau setelah berbuat dosa. Begitu orang bikin taat, disuruh diajarin dirinya bagaimana senangnya setelah orang bikin taat. Kalau orang udah senang dengan ketaatan, insya Allah sedikit demi sedikit bakal tidak menyenangi apa yang namanya kemaksiatan. Kemudian selain daripada itu, watarkul khilanisu, kata Syed Amin Qudri, selain daripada itu meninggalkan daripada khilan, kawan-kawan asu yang menyebabkan keburukan. Jangan di situ bae entah ngikut-ngikut lagi aja. Mulain dah tuh ngerem-ngerem. Khilan asu, kumpulan-kumpulan yang mengandung keburukan. Entar ke bawah lagi, diantar ke bawah lagi, udah tobatnya baru, ketemunya yang banyak yang begitu, ngikut aja nggak apa-apa sesekali mah gitu, ya akhirnya iya lagi, gitu. Masya Allah, tabarakallah. Wal islahul ma'kul, dan senantiasa seseorang berupaya al-ma'kali wal masyribi wal malbis, memperbaiki dia punya makanan. Nah, makanan nih, sebab orang suka balik lagi bikin dosa. Atau istighfarnya rajin, bikin dosanya kagak, sumpamanya bikin ininya yang lainnya kagak, makanannya masih ada yang kagak halal, ngedorong lagi tuh makanan yang kagak halal
ngedorong orang, ngemudahin orang jadi jalan setan, bisa melakukan kemaksiatan. Makanan nih. Makanya kalau dulu kiai-kiai itu kalau kita dawam tuh puasa kita taubat gitu. Kalau di pondok-pondok dulu suruh pada puasa biar bersih bener-bener. Habis tuh makanan Pak yang di dalam saripati, darah-darah kita yang tadinya dari barang haram dikit-dikit hilang. Ya, ini rajin istighfar, barang haram makan. Ya orang manjur. Ya orang manjur. Ya masalah. Nah kudu tuh dibersihin. Ya. Wal masyribi makanan, minuman. Bukan bahan minuman yang haram doang, bukan. Yang halal aja udah kudu diatur-atur. Ya. Masyribi minuman, kudu diperhatiin udah makanannya, minumannya. Iya kagak dari makanan, kagak kita makanan, minuman. Macem-macem nih. Wal malbis, makanan kagak, minuman kagak, tadi perbuatannya kagak. Malbis, pakaian. Pakaian. Wah ini nih. Entah jadi jalan lagi tuh setan. Udah nggak apa-apa itu mah gitu. Ya, misalkan bapak ini dapat boleh nyolong, udah buang aja, buang. Ya gitu ya. Masya Allah ya gitu. Jangan. Karena ini efeknya besar nih yang begini nih. Ya. Wala yakhallafu an taubati bi khaufi wuqu'ihi fi dambi. Janganlah seseorang ya meskipun belum sempurna daripada taubatnya kepada Allah punya kekhawatiran kecil hati anil wuqu'ihi fi dambi fa innal abda idza taba qabilallahu taubatahu. Seapapun kita, kayak apapun kita, kotor bagaimanapun, dosa kayak apapun, datang sama Allah, diterima sama Allah mah. Jadi jangan kecil hati dalam bertobat. Cuman kewajiban-kewajiban yang tadi tetap kudu kita jalani. Tidak boleh putus asa daripada rahmat Allah. Tidak boleh, ya. Meskipun di sini fa inna raja'a an dzambi la yakunu musiran wa in ada fi yaumi sab'ina maratan. Meskipun berulang-ulang, kagak sekali dua kali, itu 70 kali bikin dosa, datang ke Allah. Tapi kalau yang ke manusia tadi, tetap kita kudu jalani. Meskipun kita nggak lama, taubatnya nggak lama, sekian bulan, besok kambuh, datang lagi, taubat lagi, waras lagi sebulan. Ntar habis bulan depan nggak waras lagi, besok Ramadan waras, habis Ramadan nggak waras lagi. Tapi kayak gitu tuh tetap datang aja ke Allah, sampai kita bosan maksiat itu, sampai kita kagak bikin dosa, baru di situ datu titiknya. Kemudian kata Syekh Amin Kurdi diterangin gini, wa alamatu qabuli taubati, orang dikasih tanda taubat tadi diterima sama Allah, taubat pasti diterima sama Allah, tapi dikasih tanda kedudukannya. Apa tandanya? Wa alamatu qabuli taubati tatharu fi samaniyati asya'a. Tanda orang yang taubatnya kabul. Tanda orang yang taubatnya qabul, manjur beneran, diterima beneran sama Allah. Apa tandanya? Tandanya samaniyati asya'a. Ada 8 tandanya orang yang taubatnya makbul. Ini istighfarnya manjur nih orang-orang yang begini. Apa tandanya? Al-awwalu, yang pertama, ayyakhafa fi amri lisanihi fayamna'ahu minal kadibi wal ghibati wa fudulil kalami. Kata Syekh Amin Kurdi, tanda yang pertamanya, orang akan menjaga dia pada urusan lisannya, fayamna'ahu minal kadib, untuk mencegah dirinya, lisannya daripada berdusta, wal ghibati, dari gibah, wa fudulil kalami, dari ucapan yang sia-sia. Nih tandanya nih. Bapak istighfarnya makabul apa kagak, taubat ke Allah kabul apa kagak, tengok diri kita, kira-kira lisan kita masih bohong, masih gibah, masih ngomong sembarangan apa kagak.
Gampang tandanya. Ini kita diterima, terima. Tapi lihat tandanya, sejauh apa penerimaan itu, segitu efeknya sama kita. Kalau masih, misalnya kemarin rutin gibah, rutin bohong, begitu taubat, rada seminggu sekali gitu ya, dan rada mendingan dah tuh. Dia nggak langsung 100%, kagak bisa, stres lah ntar. Iya gitu, nggak bisa. Dikit ntar jadi kurangan gitu. Tapi kalau ada penurunan, itu rada mulai manjur itu tobat. Udah ada efeknya berarti, meskipun belum 100%. Gampang. Ya, biar kata rajin ibadah, kalau masih bohong, masih gibah, istighfarnya nggak kurang dari ribuan, ratusan, belum manjur belum. Nah ini mah bukan penyakit yang bikin dosa doang, kadang sama kita ge. Oh masya Allah, di sono orang dosanya nyolong, di sono orang dosanya zina, di sini dosanya ngomongin orang. Ih sama, cuman pilihan ngambil dosa doang bedanya, tapi ceritanya tetap dosa. Tuh penting, makanya begitu kita istighfar, begitu kita taubat, tengok diri kita. Nih lisan kita nih tandanya minal kadibi wal gibati wal kalami wal fudulil kalami. Kira-kira masih bohong apa kagak, masih gibah apa kagak, masih ngomong yang sia-sia apa kagak. Wa yaj'alahu masgulan, ditandain orang yang taubatnya diterima akan menjadikan dirinya masgulan, lisannya tadi bidzikrillahi wa tilawatil qur'ani, akan lebih condong dengan berzikir kepada Allah dan baca Quran. Lisannya udah nggak dipakai bakal bohong, bakal gibah, bakal pudul, bakal hal yang sia-sia, tapi lebih condong menjadikan lisannya untuk mengingat Allah dan baca Quranul Karim. Wasani, yang kedua tandanya, apa orang yang terima taubatnya? Ayyakhafa fi amri batnihi fala yudkhilu batnah illa halalan walau qalilan. Yang kedua, orang tersebut menjaga daripada urusan perut. Nah, yang kedua nih, urusan lisan tadi, urusan perut. Apa urusan perutnya? Batnihi fala yudkhilu batnahu, maka tidaklah memasukkan ke dalam perutnya illa halalan, kecuali yang halal, walau qalilan, meskipun rizkinya yang halalnya hanya dia dapetin sedikit. Oh bayangin, masya Allah, tabarakallah. Kagak berani itu Pak makan sembarangan kecuali yang halal. Wah jangan nih, ya istighfar, tobat, gares berebut, ulah. Makanya orang-orang tua kita tuh kagak berani tuh dulu, zaman dulu. Mendingan lu lapar, istilah begitu, daripada nyolong begitu. Kalau sekarang colong aja dah daripada ntar lapar. Balik sekarang orang otaknya udah koslet. Makanya jangan. Ini penting banget nih, ya. Jangan rajin tobatnya, rajin, garesannya masih yang begitu. Awas, hati-hati. Asalisu, yang ketiga, ayyakhafa fi amril basari. Orang yang taubatnya diterima, obatnya qabul dalam urusan mata pandangannya. Fala yanzuru, maka tidaklah memandang ilal haram, kepada yang haram. Wala ila dunya, dan tidaklah memandang dalam dunia, kepada dunia ini bi ainir raghbah, dengan pandangan cinta yang berlebihan. Jadi tidak memandang kepada sesuatu yang haram, dan tidak memandang hidup ini dengan sesuatu yang berlebihan cintanya. Jadi kagak banget hubud dunia, enggak. Hanya sebagai majroh, hanya sebagai kebutuhan dan jembatan. Enggak hirsun, enggak rakus banget. Masya Allah, tabarakallah. Nih, ya, orang yang taubatnya diterima, fala yanduru ilal haram wala ila dunya bi ainir raghbah.
wa inna ma yakunu nadarahu ala wajhil ibrah. Akan tetapi ya orang-orang yang bertaubat kepada Allah dengan taubat yang diterima adalah yang memandang pada urusan dunia ibrah sebagai pelajaran, bukan kepentingan. Nah, ini penting nih. Wah, itu mah biar tiap hari istighfar, di sininya beda. Nah, ceritanya habis, nggak ada. Nauzubillah summa nauzubillah. Masya Allah, awas hati-hati. Ar-rabi'u yang keempat, ayyakhafa fi amri yadihi, orang-orang yang menjaga daripada urusan kedua tangannya. Fala yamudduha, tidaklah dia menjulurkan tangannya ilal haram, kepada yang haram. Wa innama yamudduha illa ma fihi ta'atu, akan tetapi ia akan mengulurkan tangannya, menggerakkan tangannya, yamudduha illa ma fihi ta'ah, kalau di dalamnya memang dasarnya unsur ketaatan kepada Allah. Ngeri nih susah nih. Kagak bergerak ini tangan kalau bukan ada kepentingan taat sama Allah. Bukan kepentingan orang, bukan. Nih, masuk. Kalau yang begini nih kita tahu nih, ya taubat kita udah manjur belum nih. Ini kita ukur diri kita nih. Ya. Kemudian warabi'u yang keempat, yang kelima, al khamisu ayyakhafa fi amri qadamai, seseorang ada kekhawatiran fi amri dalam urusan qadamai, di dalam urusan tegaknya kedua kakinya. Fala yamsi bihima fil ma'siyatillah wa innama yamsi bihima fi ta'atillah. Tidak melangkah, tidak berdiri, tidak diam, tidak tegak seseorang pada tempat sesuatu dan tempat tegaknya, tempat berdirinya kecuali taat sama Allah. Bayang, kagak gerak Pak kakinya, agak mau kesono buat kepentingan apaan, ibadah apa bukan. Kalau nggak ada kepentingan ibadah, kakinya ogah jalan. Masya Allah, kalau buat kepentingan dunia doang kagak mau Pak kakinya, tangannya nggak mau bergerak, kakinya nggak mau bergerak. Tuh keren. Kalau kita urusan dunia masih seruntul lah, belum dah itu mah. Biar pecinya 4 lapis juga belum. Iya belum dah itu mah. Ya, masya Allah, tabarakallah. Unsurnya apa? Geraknya kaki, datangnya, ininya, ini benar-benar taat kepada Allah. Begitu tuh, masya Allah, udah nggak ada cerita keuntungan dunia. Ini bapak ngelangkah dari rumah begitu tuh, ya, hampir nggak dapet apa-apa begini adanya. Wah itu udah luar biasa itu. Itu nggak bisa gerak kaki itu, ya. Kalau bukan memang petunjuk dari Allah. Oh itu udah untung banget makanya. Kalau yang benar-benar tinggal ngejagain amalan kita jangan sampai rusak. Tempo-tempo setan kagak orang. Sekarang setan sama orang tuh godaannya lebih beratan orang. Zaman Nabi Adam, zaman Nabi Sis beratan setan. Kalau sekarang beratan orang. Iya, masya Allah. Zaman Nabi Sis setan kan masih johir, ketahuan setannya. Ketahuan zaman Nabi Sis. Wah, itu setan itu ada tanduk ya itu setan, begitu naik gitu. Sekarang kan nggak pakai tanduk udah, orang pada pakai peci, nggak ketutup. Iya, rapi bajunya rapi. Zaman wali setan udah bilibas takwa, udah pakai baju takwa. Wa unukuhu tasbihah, itu salak lehernya kalungnya sorban, kalungnya tasbih. Wah setan sekarang keren necis. Kalung tasbih, baju koko, itu di kitab Tanbihul Muqtarin. Serem yang begini. Serem, bahayanya lebih gede. Kalau yang begitu paling kita lari. Kalau setan beneran mah. Yang begitu mah kita deketin tuh Pak. Lah iya ulang keren banget. Wah ngeri. Nggak taunya pas kita deketin, wah bukannya. Nauzubillah summa nauzu. Nggak berani tuh kakinya tuh gerak sembarangan. Kecuali memang untuk taat kepada Allah. Asadisu ayyakhafa fi amri qalbi. Dia yang taubatnya makbul adalah orang yang menjaga dia punya hati. Nih habis kelar dia taubat, dijaga tuh hatinya. Fayukhriju minhu adawah wal baghdha. Pada saat dia taubat, dia keluarin tuh di dalam hatinya adawah,
permusuhan, dendam, kotoran, wal baghdha, semua segala macam penyakit batin yang ada di hati kebuang, Pak. Itu orang taubatnya. Kalau kita masih deging, ya belum. Masih deging nggak paham kan ya. Masih deging, belum itu mah belum. Ya, belum dah gitu. Kalau masih deging, masih dendam, masih riya, masih ujub, belum makbul. Kalau kitab ini mah belum makbul. Ya, ini masya Allah susah ya, emang susah. Gitu. Tapi nggak boleh berhenti berusaha. Wa hasanu yadkhilu fihi nasihata, dan senantiasa orang itu dengan memperbagus, dengan memasukkan ke dalam dia punya hati satu hal yang mendorong dirinya taat sama Allah. Nasihata, kebaikan, ungkapan yang bagus yang tanam. Husnuzon, tuh yang tadinya banyaknya suujon jadi husnuzon. Amalia. Kemudian wasyafaqata 'alal muslimin, punya keinginan bagaimana menjadi jalan penolong untuk orang muslim. Bayangin tuh. Itu orang yang taubat peduli terhadap kaum muslimin. Ibadahnya nggak tinggal, tapi punya kepedulian terhadap kaum muslimin. Nggak bisa dibalik. Peduli sama orang muslim, ibadah kagak. Ini terbalik ini. Ya. Fardu ba'dal mafrudotin, yang faridotun ba'dal faridotin. Yang fardu tetap duluan, habis itu baru yang fardunya lagi. Nyari duit, usaha, rezeki fardu setelah yang fardu. Udah kita mah lagi kerja ini libur sembahyang, nggak bisa. Nah, itu. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Kemudian apa lagi? As-sabi' ayyakhafa fi amri sam'ihi. Mereka yang taubatnya terkabur adalah orang-orang yang dalam urusan pendengarannya fala yasma'u illal haqq, tidaklah menggunakan telinganya, pendengarannya kecuali mendengar kebaikan, kecuali untuk mendengarkan kebaikan. Masya Allah, tabarakallah. Ya, gitu. Pulang ngaji kondangdut. Nah itu mah kagak pisan dah, kagak dah. Ya makanya dia biar kata ininya 4 lembar, kalau masih di depan situ mah nggak kelar dah, nggak ada. Ya kalau yang begitu jangan suruh tip, gatal. Ya, jadi kodok johor lagi biaya. Jadi nambah-nambahin kerjaan. Ya, Ustadz kalau masih nonton dangdut ulah, jangan. Ya. Kalau dulu kayak Ridwan tuh kalau masih pakai tanda pendek suruh berhentiin. Begitu ngomongnya dulu. Masya Allah, tabarakallah. Ya, ini penting nih. Makanya kalau pergi-pergian, ulah tuh, biarin dah yang lain-lain begono. Yang biasa-biasa ngikut-ngikut tuh ulah. Jangan ikut nyanyi. Jangan udah diem baik. Duduk baik. Kalau kita nggak bisa nyegah orang, kita duduk baik, jangan. Ulah ikut-ikut. Ya, penting nih. Robamnya, masya Allah, tabarakallah. Kemudian ayyakhafa fi amri taatihi fa yaj'ala khalisan liwajhihi. Selain daripada telinganya, dia senantiasa di dalam amalannya, dalam urusan taatnya, fa yaj'alaha, maka orang tersebut menjadikan khalisatan liwajhillah, semata-mata mengikhlaskan dirinya taat dalam urusan redonya Allah. Jadi bukan karena A, bukan karena B, bukan karena C, bukan. Memang unsurnya untuk ikhlas karena Allah, nggak ada buat ini. Kemudian wayajtanibur riya wan nifaqah. Orang yang taubatnya makbul maka menghindari dirinya daripada riya, pengen dilihat orang. Alamatur riya alamatul lil mar'i salasun, tandanya orang riya 3. Itu la taksilu ila bi'aini, kagak males rajin lempengan orang banyak. Riya tandanya 3. Kan munafik tandanya 3, orang riya tandanya 3. Apa? Rajin kalau orang banyak, males kalau sendirian. Wa hubbal hamidah, demennya dipuji. Ini 3 nih. Nah, kira-kira kita kalau rame-rame rajin apa kagak? Kalau sendiri males apa kagak? Kita tanya tuh diri kita tuh.
Nah, kira-kira gimana tuh? Nah, kita demenan dikasih masukan bagus untuk ke Allah, apa demenan kagak? Nah, kalau ini ada masih ini, nah masih itu tandanya. Kemudian apa lagi? Wan nifaq, tidak berlaku munafik. Ya, depan beda, belakang beda, udah kayak belangkon. Depannya cakep-cakep, belakangnya begini nih, belangkon tuh. Ya. Orang kalau masih depan beda, belakang beda, sono beda, sono, udah itu mah gak makbul udah. Ya jauh dah sama makbul itu mah, ya begitu. Ya, tandanya nih 8, tuh 8. Wa anahu kana bani Israil sabun abadallahi isna sanatan. Bagaimana kita nih yang STMJ? Tempo-tempo istighfar rajin, maksiat rajin. Nih di hikayat gini. Dulu ada orang dari Bani Israel, sabun, anak muda, orang muda, abadallah, ibadah sama Allah, isrina sanatan, 20 tahun. Ini orang umurnya 20 tahun, membayang, ngaji segala macam 20 tahun dia kerjain. Summa asahu isrina sanatan. Selain ibadah, rajin maksiat 20 tahun. Jadi maksiat jalan, ibadah jalan. Nah, ini kita nih, contohnya kita pisan ini mana nih? Ya, kita nih, ya. Ini. Summa nadara fil mir'ati para syaiba fil lihyatihi fasya'uhu fadalika ilahi ata'tuka isrina sanatan. Lagi eling keingetan nih orang. Dia bilang gini, ya Allah, saya taat sama engkau 20 tahun. Summa asaituka isrina. Tapi saya juga maksiat 20 tahun. Fa idza raja'ta ilaika, kalau saya datang ke engkau, kalau saya pulang lagi ke engkau, fahal taqbaluni, apakah engkau terima beneran? Karena saya masih wasami akailan yaqulu wala yara syakhsahu. Maka dia mendengar jawaban dan mendengarnya dengan jelas apa yang dikatakan tanpa melihat bentuknya. Jadi dia ngelihat, dia ngedengar ada suara jawaban dari geretaknya hati dia. Ini saya maksiat 20 tahun, enggak ibadah 20 tahun. Ini saya datang diterima apa kagak? Ahbabtana fa ahbabnaka wa taraknaka wa asaitana fa amhalnaka wa inna raja'ta ilaina qabilnaka. Atas suara, kamu begitu mencintai kami, begitu juga kami mencintai kamu. Kamu meninggalkan kami, kamu bermaksiat kepada kami, wa amhalnaka, kemudian kamu mencelakakan diri, berbuat dolim. Kemudian inna raja'ta ilaina, kalau kamu punya kesadaran datang kepada kami, qabilnaka, kamu kami terima. Itu udah Isya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.